ini saya beneran nggak tahu, Beb. Karena apa namanya perpustakaanmu tentang fikih kan jauh lebih banyak daripada saya. Saya tuh kemarin dikasih tahu katanya ada namanya fikih Ja'fariyah. Aku kan ngakak. Wah, Beb Ja'far iki. Oh, tuh. Iki tenanan katanya gitu. Dia cuma katanya gini, saya ngasih tahu seorang dosen dari Paramadina. Ini fikih tenanan nih gitu. Gimana fikihnya? Mengatakan bahwa kalau kamu jadi musafir, kalau kamu puasa itu tidak diterima puasanya sama Tuhan. Karena kamu diberi keringanan sama Tuhan dan kamu tolak keringanan dari Tuhan, kamu sombong sama Tuhan. Jadi puasa itu bentuk kesombongan kepada Tuhan. Loh, saya kan bahagia denger itu, Beb. Kita musafir terus ini, nggak punya rumah ini, Beb. Oke, kan gitu. Tolong, Beb, bener atau salah itu, Beb? Nggak paham aku soalnya. Jadi gini ya, nikah itu kan juga keringanan ya. Jadi kamu diberi nafsu seksual, kemudian diberi keringanan oleh Allah dengan menikah. Tapi bukan berarti ya kalau gak menikah gak boleh. Makanya posisi nikah itu sunnah. Monggo yang merasa tidak bisa mengendalikan kecuali dengan menikah, menikahlah. Tapi banyak ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi yang tidak menikah. Karena menikah dengan selain manusia, yaitu ilmu pengetahuan. Karena itu ada kitab tentang ulama-ulama yang jomblo, itu disebutkan karena mereka mendedikasikan dirinya kepada ilmu. Artinya ya Allah itu memberi belas kasih itu kepada orang-orang tertentu, tapi kalau kamu nggak mengambil itu karena kamu mau mengambil belas kasih dalam level yang berbeda, ya tentu itu lebih agung. Cuman kan gini, frekuensi agama itu kan harus di tingkat yang paling rendah. Agar apa? Agar orang-orang yang rendah itu tetap bisa beragama. Makanya diktum agama itu ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Paling mudahnya apa? Syariat. Makanya sepelit-pelitnya Anda dipaksa 2,5% untuk zakat. Tapi apakah 2,5% menyelesaikan perkara? Ya enggak lah. Kalau Bill Gates cuma 2,5%, ya kapan kita setaranya gitu loh. Makanya ada mekanisme infak, sodakoh, hibah, wakaf, dan lain sebagainya. Tapi agama harus memagari, jangan sampai. Karena kalau dilempar dadunya ke manusia, manusia pasti mempermainkan itu. Makanya agama patokin di paling bawah. Oke, nih 2,5 ya. Nggak boleh di bawahnya 2,5. Di atasnya boleh. Nah begitu, seringkali hukum-hukum itu sikapnya begitu. Memagari yang paling dasar agar kemudian manusia mudah. Oke, sip. Apa namanya? Terima kasih atas jawabannya. Lumayan lah tadi putune Kanjeng Nabi son jawab. Jos iki. Top. Ya. Top. Tapi ada satu tadi yang saya belum ngerespon. Mohon maaf ya saya tambahin belum ngerespon. Saya pengen tadi Habib ngomong bahwa bukti Tuhan apa namanya? Keteraturan keindahan. Nah, ini bedanya Habib sama sudut pandang saya. Saya setuju dengan itu. Tapi kalimat itu belum cukup untuk memudahkan saya memahami agama. Karena bagi saya itu belum fix tuh. Kenapa? Karena kalimat keteraturan itu masih ambigu. Keteraturan buat manusia berbeda dengan keteraturan buat hewan atau buat si A atau si B. Buat apa namanya? Buat hadi di kamar nggak pernah dibersihin sebulan itu bisa jadi keteraturan itu. Bisa aja standar keteraturan itu sama sekali berbeda jadi orang. Nah, kalau saya kan nggak terima kayak gitu tuh. Ini masih ngambang keteraturan. Apa sih keteraturan yang kita bisa sebut sebagai de facto yang namanya keteraturan? Nah itu yang bikin mumet kan gitu. Tapi pengen tahu nggak tuh? Apa kita lanjutkan ya? Gimana keteraturan itu? Dan ini yang bagian mumet nih gini. Naik ke panggung ya. Siap-siap. Gini, ciri-ciri dari keteraturan adalah adanya pola. Pola yang tidak tergantung pada sudut pandang manusia. Ada pola yang bisa kita terjemahkan itu dengan bahasa logika, namanya pola matematika. Matematika itu adalah sebuah pola tertentu dari sebab akibat, itu yang namanya keteraturan. Karena dia ada pola tertentu nih, dia teratur, nggak mungkin keluar dari pola tersebut. Nah, jadi
tinggal nyambungin gini. Kalau alam semesta semua ikut pada sebuah peraturan tertentu, berarti dia teratur. Karena gitu jadinya. Peraturannya entah manusia tahu, entah manusia tidak tahu, yang penting dia ikut pada sebuah peraturan. Dan ternyata pengetahuan sains modern menerjemahkan alam semesta itu pakai peraturan yang namanya matematika. Kan gitu. Jadi pertanyaannya, pembuktian Tuhannya gini jadian kemudian. Peraturan, kalau jagat mengikuti peraturan, jagat raya mengikuti peraturan, mana yang ada duluan? Jagat rayanya dulu atau peraturannya dulu? Kan gitu logikanya. Paham? Muhammad nggak? Paham nggak? Naik panggung. Naik panggung, nggak bisa turun panggung saya. Apa namanya? Karena memang logikanya seperti itu. Pertanyaan sederhana, kalau ada jagat raya dan dia ikut pada sebuah peraturan, yang ada duluan mana? Peraturannya atau jagat rayanya? Kan peraturannya. Artinya peraturan matematika ada yang kita terjemahkan dengan matematika, bukan peraturan matematika ya, yang kita pahami dengan matematika peraturan itu ada sebelum jagat. Artinya sebelum ada semuanya, sudah ada yang menciptakan peraturan. Loh, datang dari mana sebuah peraturan? Tidak mungkin ada peraturan yang teratur kalau tidak ada yang membuat aturan. Nah, itu bukti bahwa Tuhan ada dengan adanya keteraturan yang diterjemahkan matematika, yang terbukti bisa menerjemahkan semua jagat raya dengan bahasa matematika. Pakai quote-nya Galileo Galilei. Dia mengatakan matematika adalah bahasa jagat raya. Nah, why? Keteraturan itu tadi dinaikin sedikit, jadi sekarang kan udah pasti nih. Jagat raya teratur nih. Tapi bukan pendapatmu, pendapat dia, pendapat orang masa depan, enggak, ini peraturannya karena dia ikut peraturan yang namanya matematika. Kalau karena matematika itu peradaban mau terhapus kayak apa, besok matematikanya keluarnya sama persis. Karena itu peraturan jagat raya. Nah, mengono aku yang menunjukkan gitu. Back karo kiper. Jadi gini, malam ini penuh dengan rahmat, hujan turun, kemudian Anda beres dengan urusan paling mendasarnya yaitu mencari Tuhan, keimanan, itu kan beres. Kenapa hidupmu gak teratur itu ya karena kan yang maha mengatur gak pernah kamu tanyakan. Di sini berapa persen sih dari yang hadir yang bisa menjawab bahwa Tuhan itu pasti ada dan esa. Jangan-jangan Anda terlalu terburu-buru mengurusi hal-hal lain, nggak pernah mengurusi job desk utama Anda di muka bumi ini. Gitu. Iya, maksudnya coba Anda tanya ke diri Anda sendiri. Kira-kira kalau ada orang ateis datang, buktikan Tuhan itu ada dan satu, esa. Kira-kira Anda bisa jawab nggak? Bukan jawab buat dia ya, jawab untuk diri Anda sendiri. Sampai Anda yakin, iya, Tuhan itu harus ada. Kalau Anda belum, maka salah satu versi jawabannya, kalau Anda pengen yang versi penyerang dari saya tadi, versi kiper dari Sabrang, tapi pada akhirnya, iman itu bukan soal versi, tapi soal dirimu. Iman itu gak boleh ikut orang. Iman itu hanya di-trigger paling jauh oleh orang. Gak boleh saya beriman sebagaimana Nabi Muhammad beriman. Enggak. Bahwa kamu beriman seperti imannya Nabi Muhammad, iya. Tapi bagaimana kamu mencapai itu harus dicari. Kalau fikih Anda boleh ikut. Yang Anda sekarang ikut madhab Syafi'i. Kalau ternyata madhab Syafi'i salah, yang tanggung jawab adalah Imam Syafi'i. Bukan Anda. Anda kan wajah-wajah yang tidak pantas bertanggung jawab. Jadi kalau iman, hati-hati. Kalau Anda sampai mati belum beriman, dalam pengertian yang sebenarnya, Anda masuk neraka. Tanya aja ke diri Anda, kira-kira Anda bisa jawab yang memuaskan diri Anda ya, bukan orang lain. Yang memuaskan diri, kalau ada orang nanya, Tuhan ada enggak? Dan Anda menjawab yang bisa bikin Anda puas. Kalau Anda belum puas, serius, urusi itu. Urusi itu. Nah, malam ini, alhamdulillah kan semoga terpuaskan dengan metode jawaban yang diberikan saya dan Sabrang. Jadi kira-kira, kalau Anda nanti pulang, tidak sholat subuh, tidak puasa, kebangetan. Karena Tuhannya sudah terbukti, masih tidak disembah, itu kebangetan Anda. Jadi sebenarnya tugas kita yang di panggung itu. Ngeprank Anda agar sholat subuh.
Karena mulai detik ini Anda kalau nggak sholat subuh dosa. Karena Anda sudah tahu ternyata Tuhan ada. Nah, suruh siapa ke sini? Saya sudah bilang.